Lalu opini yang kedua, dianggap tidak handsball karena tangannya melindungi bagian-bagian tubuh yang rawan. Jadi tidak dianggap handsball kalau melindungi kepala, dada, atau bagian kemaluan, itu tidak dianggap handsball. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Gimana dini hari tadi pada nonton Fun Football nggak? Apakah terhibur? Kita kalah 2-0 dari Munchen. Walaupun sama-sama menggunakan banyak pemain rotasi ya, banyak pemain pelapis, tapi gue lihat kedalaman skuad Munchen jauh di atas Inter. Tapi kalau dari sisi permainan, menurut gue kita nggak kalah jauh-jauh banget, bahkan relatif bermain baik. Mengingat pemain yang kita tampilkan adalah pemain-pemain yang jarang dapat menit bermain ya, pasti sentuhannya berbeda. Dan lawan kita adalah salah satu klub terbaik di dunia saat ini. Jadi kekalahan selisih 2-0 dini hari tadi menurut gue ya udahlah, gue nonton tanpa ekspektasi apa-apa sih sejujurnya. Gue cuma mau menikmati pertandingan. Tadi malam gue sangat amat menikmati penampilan Aslani, kegigihan Belanova, ketidakjelasan Gagliardini, termasuk kebobrokan Korea. Parah banget sih Korea. Setidaknya kita masih menciptakan beberapa peluang. Dalam catatan gue ada tendangannya Barella yang diblok kiper, kemudian tendangan Barella yang kena handsballnya Mane. Lalu ada crossing Gosens yang gagal diselesaikan dengan baik oleh Lautaro. Dan terakhir di babak kedua ada Dzeko juga melalui umpan Aslani. Itu yang paling berbahaya, ada 4 peluang. Belum lagi sempat ada tendangan kaki kiri dari Mkhitaryan juga yang lemah padahal sangat terbuka. Jadi intinya kalau kita lebih klinikal tadi malam seharusnya ya bisa lah cetak 1 atau 2 gol. Oh ya teman-teman yang belum follow Instagram gue, silakan follow ya Instagram @cekinggita. Di sana gue akan rutin mengupload video reaction di setiap pertandingan. Lalu ada player ratings juga, itu konten yang khusus gue upload di Instagram, tidak ada di YouTube. Oke, balik lagi ke Fun Football dini hari tadi. Menurut teman-teman, Mane handsball nggak? Ada 3 opini ya. Yang pertama menyatakan bahwa itu nggak handsball ya karena tangannya nggak aktif. Tangan yang aktif adalah tangan yang melebar, jadinya badannya jadi terasa lebih lebar gitu ya. Kalau Mane kan mengecil gitu, jadi nggak dianggap tangan aktif. Makanya back juga kalau lagi di kotak penalti banyak tangannya ke belakang gini menyempit atau ke depan begini menyempit. Nah itu dianggapnya nggak aktif. Kalau agak melebar dikit aja itu dianggapnya aktif. Lalu opini yang ketiga, dan gue setuju, gue termasuk yang opini ketiga. Masalahnya itu kalau teman-teman lihat lebih jeli, tangannya nggak nutup kepala, itu udah agak nyamping. Jadi mukanya di sini, tangannya di sini, handsballnya di sini. Itu kan jelas-jelas udah nggak nutup kepala lagi namanya. Kalau menurut pandangan komentator tadi malam, ada mantan beknya Milan, Costa Curta, dan mantan penyerang Lazio, Di Canio. Costa Curta bilang bahwa itu jelas-jelas tidak handsball karena tangannya nggak aktif, tangannya tidak merentang. Sementara kalau Di Canio sebaliknya, dia bilang itu jelas penalti. Badan Mane sudah setengah berbalik dan tangannya tidak pas di depan wajah. Jadi itu seharusnya handsball. Gua setuju banget sama Di Canio. Tapi apapun itu ya sudahlah, sudah lewat. Wasit punya pilihannya sendiri, punya sudut pandangnya sendiri. Cuma yang menjadi menyebalkan adalah kalau kejadian ini dialami oleh Xavi, oleh anak-anak Milan, gua yakin 1.000.000% kejadian ini akan dibahas 1000 hari berturut-turut, 2 bulan berturut-turut sampai bosan. Catatan gua mengenai hal-hal menarik yang terjadi di pertandingan Fun Football dini hari tadi. Yang pertama, akhirnya para fans dan netizen mendapatkan hal yang kita mau, yaitu menyaksikan pemain-pemain pelapis, menyaksikan pemain yang jarang dapat menit bermain. Walaupun Inter tetap menurunkan beberapa pemain inti ya, tidak seluruhnya pemain pelapis, masih ada Onana karena ternyata Handa cedera. Lalu De Vrij dan Acerbi juga bermain. Gue sejujurnya berharap sebetulnya De Vrij disimpan, tapi karena Danilo udah Ambrosio cedera, jadinya backnya pakai Darmian, De Vrij dan Acerbi. Lalu Barella masih juga bermain. Di lini tengah kita masih kekurangan pasukan ya karena Brozo cedera. Dan di lini depan karena si gembrot Lukaku cedera, alhasil Lautaro kembali dipasang. Lautaro sama Barella nggak ada istirahat sama sekali. Lalu di babak kedua kita juga terpaksa memasukkan seluruh pemain inti kita. Dzeko, Skriniar, Miki, dan Calhanoglu masuk. Tetapi setidaknya masih ada Valentin Carboni di usia 17 tahun debut. Berarti pemain pilar kita yang tadi malam full istirahat ada Bastoni, Di Marco, dan Dumfries. Semoga mereka semua bugar untuk melawan Juve. Lalu catatan berikutnya, kebobolan pertama kita karena Lautaro Martinez lembek ya mengawal Parvard. Dipikir Serie A kali, kesentuh dikit jatuh terus pelanggaran. Seharusnya di Liga Champions kita tidak punya mentalitas seperti itu. Lalu kebobolan yang kedua itu jelas salah De Vrij.
Harusnya De Vrij menutup, malah ikutan lari nggak jelas. Acerbi sampai marah ke De Vrij. Sebetulnya ada 3 pemain ada di sekitarnya Choupo-Moting ya tadi malam. Nah, tentu saja De Vrij di depannya Choupo-Moting bukannya nutup malah lari. Lalu di belakangnya Choupo-Moting ada Aslani yang ngejar dan tidak jauh dari situ ada Acerbi juga. Tapi memang paling dekat untuk menutup tembakannya Choupo-Moting harusnya si De Vrij. Sejujurnya De Vrij tadi malam cukup solid bermain, cuma ada 1 blunder doang tapi sayangnya berujung gol. Kelihatannya karena masalah konsentrasi ya, stamina sudah berkurang. De Vrij beberapa pertandingan main terus, tadi malam terlihat sudah mulai kelelahan, akhirnya berujung gol. Semoga ini tidak terjadi di pertandingan lawan Juventus. Lalu catatan menarik berikutnya gue berikan kepada Darmian. Luar biasa, dia selalu memberikan bukti setiap kali diberikan kesempatan. Pemain yang menurut gue tidak menonjol-menonjol banget kualitasnya, tetapi juga kelemahannya nyaris tidak ada. Dia lengkap, bisa main jadi wingback kiri, wingback kanan, pernah jadi Mezzala, dan dini hari tadi dipasang sebagai center back kanan, bermain luar biasa. Dia melakukan beberapa kali penyelamatan gemilang, menahan Mane. Walaupun nggak sekokoh Skriniar, nggak sekokoh Danilo D'Ambrosio, tapi paling tidak sebagai center back dia nggak segembel Di Marco sih. Lalu penilaian gue berikutnya untuk pemain-pemain yang jarang tampil dan dini hari tadi dikasih kesempatan. Aslani terlihat levelnya masih sangat jauh dari Hakan Çalhanoğlu dan Brozo, tapi setidaknya dia menunjukkan punya potensi, punya ketenangan, skill passing yang luar biasa, kepercayaan diri. Menurut gue yang perlu ditingkatkan ya tentu saja menit bermain agar bisa lebih mengasah visi menyerang dan determinasi dalam bertahan. Dia kurang gigih dalam merebut bola. Lalu ada Belanova yang menurut gue masih sangat amat mentah. Kelebihan utama dia kalau gue lihat soal kegigihan. Kemudian dia berani dalam menerobos, dalam menusuk dan melakukan crossing-crossing di ruang sempit. Itu hal yang tidak dimiliki Dumfries. Mungkin Belanova kalau dikasih kesempatan bisa meningkatkan skill-skill itu. Tapi kalau dari yang gue baca, kemungkinan besar Belanova tidak akan diperpanjang kontraknya karena Inter lebih memprioritaskan menebus Aslani. Kalau gue lihat potensinya Belanova nggak begitu bagus sih. Beda banget sama Di Marco waktu di usia-usia Belanova kayak gini nih, di usia 19-20 tahun Di Marco lebih kelihatan potensinya. Gak usah jauh-jauh sama Di Marco, lihat aja sama Aslani yang masih seumuran, beda banget kan kualitasnya. Lalu berikutnya yang menjadi hiburan kita tadi malam, Gosens akhirnya mendapatkan kesempatan bermain 90 menit. Gak begitu terlihat permainan terbaiknya, tapi bukan karena skill dia jelek, tapi lebih karena pemain-pemain yang ada di sekitar dia juga gak terlalu mendukung ya. Gosens ini kan tipikal wingback yang sangat membutuhkan bantuan dari rekan-rekan di sekitarnya ya. Dia persis Dumfries, dia bukan kayak Di Marco Perisic yang bisa menciptakan peluangnya sendiri. Jadi begitu teman-teman di sekitarnya nggak suplai bola dia dengan bagus ya, dia juga mati kutu. Dan terbukti dia sempat sekali dapat suplai bola bagus, dia crossing ke Lautaro, sayang Lautaro nggak bisa menyelesaikan. Kabar semakin kencang di bulan Januari, kemungkinan besar Gosens akan dilepas. Gue sih ya udahlah, setuju aja kalau Gosens dilepas, tapi setidaknya kita nyari tipikal wingback yang kayak Di Marco, kayak Perisic lah, yang bisa menciptakan peluangnya sendiri, bisa dribble, bukan tipikal finisher kayak Dumfries atau Gosens saat ini. Tapi kalau ternyata kita ngelepas Gosens dan nyari penggantinya butuh biaya, menurut gue udah di-keep aja. Gosens masih punya peluang untuk berkembang, punya peluang untuk bisa menyesuaikan diri dengan sistem Inzaghi. Lebih baik uangnya dipakai untuk membeli pemain-pemain di posisi lainnya, kayak penyerang kita butuh banget Korea Lukaku, menurut gue udahlah itu udah nggak bisa diharapin lagi. Lalu yang paling menarik tentu saja Lord Gagliardini, nggak jelas, lari ke kiri ke kanan, passingnya salah-salah mulu. Tapi sejujurnya Gagliardini adalah pemain yang selalu gue dukung sejak pertama kali dia datang, dan gue udah nggak berharap apa-apa lagi sama Gagliardini. Emang udah mentok, paling tidak dia menunjukkan kegigihan lah, nggak kayak Korea. Jadi tiap Gagliardini main tuh gue udah kayak nggak bisa maki-maki lagi karena nggak bisa diharapin apa-apa, udah mentok. Dia tuh kayak kita ngadu tinju, terus kita masang petinju tua lawan petinju pro, ya udah yang petinju tua mau bisa apa lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi dia. Lalu salah satu daya tarik dari pemain Inter tadi malam, Valentin Carboni mendapatkan kesempatan di 15 menit terakhir. Usianya 17 tahun 241 hari. Dia kelahiran 2005. Valentin Carboni mencatat sejarah sebagai pemain kedua termuda Inter yang bermain di Liga Champions. Luar biasa. Tapi di antara semua pemain tadi malam, yang paling jelek nilainya menurut gua Korea. Gak jelas, gak nahan bola, gak bikin peluang, gak dribble. Bahkan ketika Dzeko masuk, 38 tahun Dzeko jauh lebih memberikan kontribusi ya untuk Inter. Gue juga memberikan catatan menarik untuk Bayern Munchen. Ada momen di mana mereka melakukan jebakan offside di tendangan free kick kita yang luar biasa, rapi banget. Semoga kita bisa kayak gitu. Lalu pemain yang gue suka juga Choupo-Moting. Ternyata dia selalu mencetak gol di 6 pertandingan terakhir bersama Munchen.
walaupun nggak pernah main full 90 menit. Total di 6 pertandingan dia cetak 7 gol 2 assist. Nah, gue berharap tuh Korea kayak gini, nggak usah jadi pemain inti nggak apa-apa, tapi setiap dimainin kasih bukti kayak si Choupo-Moting. Dengan hasil tadi malam yang sebetulnya tidak merubah apapun, kita ada di peringkat 2 ya. Bayern Munchen ada di peringkat pertama. Rekor sempurna 6 kemenangan, 18 gol, 2 kali kebobolan. Dengan demikian, lawan kita di babak berikutnya hampir pasti bisa dipastikan nih. Porto sudah pasti, Tottenham Hotspur, Chelsea, dan City. Tinggal menentukan nanti malam nih apakah Real atau Leipzig yang ada di peringkat 1, lalu apakah Paris Saint-Germain atau Benfica. Seperti biasa, selesai pertandingan ada konferensi pers, tapi di sini yang mau gua kutip adalah statement dari Marotta, sangat menarik. Dia bilang tentang Lukaku begini. Ada banyak tim yang mengalami badai cedera juga, tidak hanya Inter. Karena ada jadwal yang sangat padat dan penuh tekanan. Tapi saat ini di Inter tidak ada istilah pemain inti dan pemain pelapis. Kita memiliki 25 pemain yang sama-sama siap memberikan kontribusi. Bahkan selama ini tanpa Lukaku pun kita bisa bermain bagus. Marotta juga memberikan statement tentang Gosens. Dia bilang bahwa Gosens adalah pemain internasional. Dia pemain timnas Jerman. Gosens sudah full recovery dan perlahan mulai masuk ke skema tim. Kita tidak perlu terburu-buru. Dia memiliki peran yang vital. Saya optimis dia akan kembali terlibat sebagai bagian penting dalam permainan Inter. Marotta juga memberikan statement penting tentang Skriniar. Dia bilang bahwa Skriniar sangat luar biasa di dalam maupun di luar lapangan. Saya optimis akan ada kata sepakat setidaknya di tanggal 13 November. Amin. Sekian dulu untuk konten hari ini teman-teman. Silahkan komentarnya untuk analisis pertandingan, tuliskan di kolom komentar. Khususnya untuk pemain-pemain yang jarang mendapatkan kesempatan dan tadi malam kita bisa lihat secara penuh. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet